Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap sehat, tetap semangat kan? Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakkan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran yang sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad ini bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Prioritas dakwah Nabi Muhammad yang ketiga adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka yang bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanyalah sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwanya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan yang terpuji, selalu tolong menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, melarang penguburan bayi hidup-hidup, ya. Sedangkan kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan berarti mereka itu bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku-perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa rasa penyesalan, seolah tanpa dosa.
Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas, seperti para duafa dan fakir miskin. Nah, sekarang seperti apa respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Umumnya, orang-orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Rasulullah yang mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Abu Thalib sempat mendapat ancaman dan paksaan untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan dakwanya, karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancam bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah. Namun permohonan pamannya itu tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Rasulullah berkata tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Mendengar perkataan dan tekad bulat Nabi Muhammad untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Dan ia berpesan bahwa masyarakat Quraisy selalu menginginkan dirinya untuk menghentikan dakwanya. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad untuk meminta supaya menghentikan dakwanya karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy menolak keras ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Muhammad, mereka beranggapan bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Faktor yang kedua adalah hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam berkelompok-kelompok status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Budak yang dimiliki seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Faktor yang ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala, kemudian menjualnya kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah sebagai barang sesembahannya.
Nah, anak-anakku, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.